Suka dan duka, gembira dan susah, kuat dan lemah adalah bagian hidup yang kita temui dan lalui hingga kita tiba di hari ini. Namun, satu hal yang menguatkan kita, bahwa Allah senantiasa beserta kita. Karena itu, marilah kita memuliakan Dia, Allah yang setia itu dalam tuntunan perenungan kita hari ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Jemaat disilakan berdiri. Mulia-mulia namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bagi kamulah anugerah, salam dan sejahtera dari Allah Tritunggal. Dan bagimu juga. Kita akan bermazmur dari Mazmur 68 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 dan ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Firman Tuhan, perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari kehidupannya. Seperti asap hilang tertiup, Seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan,
beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, Ketika engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah. Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Amin. Kita memuji Allah pun bangkit, lihatlah. Allah pun bangkit, lihatlah, musuh terserak segera, jauh dari hadapannya, bagaikan asap melenyap, yang fasik hilang segera, dan hancur selamanya. Hai orang beriman benar, sumber selamat Dialah, maut pun dijauhkannya. Mari bersukaria, sungguh segala musuhnya yang tak bertobat segera dibasmi oleh Tuhan. Firman-Nya domba-dombanya akan kembali berteduh, jauh dari kerusuhan. Perintah mengasihi. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Engkau ku puji kasih abadi, Engkau ku puji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku.
Jemaat Tuhan, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan yang menyelidiki hati dan pikiran kita, marilah kita dengan sesal dan malu mengaku dosa-dosa kita terhadap Engkau. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu, menanggung sengsara. Kau tidak gentar, kasihku padamu semakin besar. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Kita akan memasukkan buah-buah iman kita melalui persembahan yang dituntun Nats Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya
selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Ada lelang dan kepada Bapak yang sudah ditunjuk untuk memandunya kami persilakan. Ya, Bapak Ibu anggota jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah natura yang dipersembahkan dari anggota jemaat yang merupakan isi lettoan dari jemaat kita, Jemaat Biringkanaya, yang kita bawa kemarin di perayaan Injil Masuk Toraja Klasis Makassar Timur. Iya. Jadi ini minta tolong kita uangkan. Ini ada sayur bulu nangko, kemudian ada juga jagung, kemudian jeruk. Kita kasih paket saja, satu paket. Ayo. Ya. Ibu-ibu sayang suami. Suami sayang istri. 100. 300 dua kali, 300 tiga kali. Ya teh asli ya, asli oh. Ya, ubinya ini sudah dicoba, marau, ya, sudah dibikin kolak. Silakan Bapak Ibu. Mui misa RT tak enak pura. Iya, kedi tiro bangari. Ya, silakan. $500. Oh, 50. 51 kali, 52 kali, 101 kali, 102 kali, 102 kali, 103 kali. Ini enak, ini pisang goreng. Ya 100.
101 kali, 101 kali, 102 kali, 103 kali. Untuk lansia teh. Ini. Oh, pisang burung ini namanya. 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, ini siapa? Ya, empat sisir ini. Silakan. Ya. Ayo. Ada? Sayang cucu. Pulang nanti ini, besok ini sudah bisa masak ini. Iya, sudah bisa dinikmati. Ya. Berapa? 50. 51 kali, 52 kali, 53 kali. Iya, terima kasih bagi kita semua, dan nanti diambil langsung di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan paduan suara PWGT Jemaat Biringkanaya. Sesudah itu paduan suara dari anak-anak SMA Negeri 18 Makassar.
Tuhan pencipta semesta, dari tanganmu asalnya, yang kau terima itulah yang kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang kau beri. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14, dari pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14, dan pasal 5 ayat 6 sampai 11, dan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Kita siapkan bacaan kita pada Alkitab kita masing-masing. Dan mari kita bersama untuk mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa kita berdoa. Kami mengagungkan Dikau di pagi hari ini, ya Allah pengasih. Oleh karena kebaikan-Mu tak putus-putusnya kami nikmati. Dalam suka duka perjalanan hidup ini, Engkau Allah yang senantiasa menopang kami. Hingga pada pagi hari ini, Engkau tetap berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah kepadamu. Dan tentu juga masih ada orang tua, saudara-saudara yang beribadah di rumah karena keadaan mereka. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaanmu.
Dan itu juga yang kami rindukan. Tuhan kiranya wujudkan dalam perjalanan kehidupan kami di hari-hari mendatang. Karena itu Bapa, kami membuka kehidupan kami kepadamu untuk Engkau isi dengan firman-Mu yang akan menguatkan kami, menjadi bekal iman, menjalani setiap tantangan kehidupan yang pasti terjadi dalam hidup ini. Kami akan teguh ketika kami menjadikan firman-Mu sebagai pedoman. Ya Bapa di sorga, berkati hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya boleh diperkatakan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, beri hikmat kepada setiap kami, agar firman-Mu ini benar-benar mengambil tempat yang layak dalam mata iman kami, dan menjadi suluh dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah, kami telah sedia mendengar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan yang pertama dari firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, Lembaga Alkitab memberi judul Rasul-Rasul Menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Firman Tuhan. Selanjutnya pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-12 sampai ayat 14, dan 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat. Kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Pasal 5. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya.
Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Dengan perantaraan Silwanus yang kau anggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepadamu untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga Maria Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Haleluya, 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 amin. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Di dalam Kristus bertemu. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia.
cerminan kasih penebus umatnya yang esa. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan diberkati Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama dalam tema serahkanlah segala kekhawatiranmu, sorong itu mintu kamasusammu. Saudara-saudara, soal khawatir atau kekhawatiran dalam hidup ini tentu adalah suatu kondisi yang sering kita alami. Banyak hal, banyak faktor yang membuat kita khawatir. Apalagi berhadapan dengan perubahan yang begitu pesat dalam segala lini kehidupan kita. Katakanlah sebagai umat Allah yang walaupun sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, hidup ini belumlah berada pada posisi yang aman. Kita selalu diperhadapkan dengan berbagai masalah, tantangan-tantangan baru senantiasa menghadang perjalanan kita. Dalam hidup ini saudara-saudara, banyak kondisi di mana kita harus menanggung penderitaan. Dan penderitaan itu potensi membuat kita khawatir. Mengapa kita khawatir? Karena kita tahu kita tidak mampu menghadapi penderitaan yang sedang terjadi. Nah, tema kita hari ini mengajak kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita tentu kepada Tuhan. Mengapa kekhawatiran kita harus kita serahkan kepada Tuhan? Karena Tuhan Maha Kuasa. Dari Dia kita akan memperoleh jaminan pertolongan yang tepat. Ia akan bersama dengan kita selalu menjalani hidup ini. Dan Dia berkuasa mengambil alih setiap keadaan yang membuat kita terbeban. Katakanlah Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan sungguh peduli dengan kehidupan kita. Bahkan Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan setiap anak-anaknya. Nah, karena itu kita disuruh menyerahkan bukan saja soal khawatir kita kepadanya, tetapi segala keberadaan hidup kita hendaknya kita letakkan ke dalam pimpinan Tuhan. Karena Ia sanggup, Ia berkuasa mengangkat setiap kegelisahan hidup kita. Coba sedikit kita kembali melihat ke dalam hidup kita. Saat kita menghadapi pencobaan hidup, memang rasa khawatir saudara-saudara kita tidak bisa hindari. Tetapi seberat apapun rasa khawatir yang kita alami, ketika kita datang kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang dihadirkan dalam jiwa kita untuk menguatkan kita. Lalu dengan kekuatan itu, pengharapan itu, kita bisa melewati beban penderitaan yang begitu berat menimpa kita. Pertanyaan bagi kita, mengapa soal khawatir itu harus kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Dalam kesaksian Rasul Petrus tadi, mulai dari pasal 4 ayat 12 sampai 14, pasal 5 ayat 6 sampai 11. Ya, sesungguhnya pertama Petrus pasal 5 ayat 7 yang menjadi dasar tema kita hari ini. Serahkanlah segala
kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kesaksian Petrus menyampaikan kepada kita bahwa iblis selalu hadir menggoda kita. Karena itu dalam pasal 5 tadi ayat 8 sampai 9, Petrus memperingatkan kita untuk berhati-hati. Karena dalam penderitaan itu kita pasti galau karena tidak punya kekuatan untuk menghadapi setiap penderitaan hidup kita. Dan dalam kondisi seperti itu, kita membutuhkan topangan, kita membutuhkan jalan keluar. Dan dukungan yang pertama yang kita butuhkan adalah memang dari sesama kita. Tetapi saudara-saudara, mengapa tema kita menyuruh kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena Kristus yang akan menolong kita. Ia selalu peka akan kebutuhan kita. Dan untuk mampu menghadapi setiap godaan dalam penderitaan pergumulan hidup yang kita alami, hal yang pertama kita butuhkan adalah kuasa dari Tuhan. Betul, kita membutuhkan topangan bersama kita, tapi jangan berhenti. Ketika sudah ada sahabat kita memperingatkan kita, ketika ada pendeta atau majelis gereja mendoakan kita, jangan berhenti di situ. Tetapi secara pribadi, kita dipanggil untuk bagaimana datang secara pribadi untuk menyerahkan keberadaan pergumulan, secara khusus kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Karena dari Tuhan kita mendapatkan pertolongan. Penderitaan yang kita hadapi dalam hidup ini, tentu kita melihat dalam hidup kita bahwa banyak bentuknya. Bahkan orang-orang terdekat dari kita bisa saja dipakai oleh iblis untuk membuat kita menderita menjalani kehidupan ini. Karena itu kita disuruh untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita, karena kita percaya, Petrus meyakini bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan berkuasa memberi kelepasan kepada kita. Nah, karena itu bacaan utama kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 17. Berisi doa Tuhan Yesus sebelum Ia ditangkap. Dua bagian dari Injil Yohanes pasal 17 ini, ayat 1 sampai 5 itu berisi tentang Yesus memuliakan Bapanya dan memuliakan dirinya. Dan ketika kemuliaan itu sungguh-sungguh terpancar, maka murid-muridnya pun akan menerima kemuliaan itu. Nah, pertanyaan penting, bagaimana cara kita mendapatkan kemuliaan yang Bapa dan Anak miliki? Karena dari sana kita akan memperoleh kemuliaan. Dalam bacaan ini, yang ditekankan itu kesatuan. Bayangkan kalau Bapa ada di dalam Anak dan Anak di dalam Bapa. Suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Dan Yesus menggambarkan kesatuan seperti itu juga. Bapa dan anak ada di dalam kita dan kita ada di dalam Bapa dan anak. Dengan demikian kita memperoleh kemuliaan ketika Bapa dan anak dalam kesatuannya, lalu kita juga bersatu dengan Dia. Dan di sini Yesus memberi teladan di ayat 6 sampai 11. Bagaimana bersatu dengan Bapa dan anak itu melalui doa. Yesus mengajar, Yesus meminta kepada Bapanya di dalam doa supaya ia memelihara murid-muridnya. Mengapa? Perlu pemeliharaan dari Bapa karena murid-murid dan kita sekalian masih ada di dunia. Yesus akan pergi kepada Bapa, dan pada tanggal 18 Mei yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk menyatakan bahwa dari sana Dia memang datang dan Dia harus kembali ke sana. Dan juga dijanjikan kepada kita ketika Ia naik, ketika Ia pergi kepada Bapanya, Dia akan kembali seperti kemuliaan yang kita lihat, yang kita saksikan, yang disaksikan oleh para murid ketika Ia naik ke surga. Demikian juga Ia akan kembali. Untuk apa? Pemeliharaan dari Bapa yang Dia minta supaya Dia wujudkan kepada kita di dunia ini. Apakah itu kita terapkan dalam kehidupan kita untuk senantiasa bersatu dengan Dia? Yesus mendoakan kita, gerejanya mendoakan murid-muridnya supaya kita memperoleh kekuatan, kemampuan, kuasa untuk senantiasa bersatu dengan Dia dan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 tadi, keberadaan para rasul pada saat itu mereka dalam kekhawatiran. Tetapi ada satu hal yang kita lihat dan penting kita pelajari dari para rasul yang menanti-nanti. Kesetiaan mereka berkumpul, bersatu dalam doa, menanti penggenapan janji. Ketika mereka ditinggalkan oleh Yesus, ketika Yesus naik ke surga, mereka masih ada dalam dunia. Murid-murid pasti menghadapi tantangan yang begitu berat. Karena itu Yesus meminta kepada mereka agar senantiasa menantikan kuasa yang akan diberikan. Ini penting. Untuk menerima kuasa daripada Tuhan, kesiapan kita penting. Dan ternyata Yesus tidak berdiam diri di sorga. Ia senantiasa menjadi juru syafaat kita. Ia senantiasa memohon kepada Bapa agar pemeliharaan Bapa kepada anak-anaknya di muka bumi ini berlanjut. Dan untuk mendapatkan pemeliharaan Bapa, saudara-saudara, penting mengedepankan kesatuan dalam segala keadaan hidup. Para pelayan, penatua, diaken, pendeta harus menyatukan kehidupan, pemikiran untuk bersama-sama mengangkat pelayanan. Tidak ada yang bekerja sendiri. Harus melibatkan sahabat yang lain. Karena siapa kita? Kita membutuhkan topangan dari sesama kita, dan kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan melalui kuasanya, dan kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita kalau senantiasa kita menyatukan kehidupan kita. Nah, ini penting. Tak itu bisa mak akademi Sabang. Umpana ata ami Sabang Pak Apurayanta. Ba atu Pak Apurayana ada 2 tahun ya mau di pana ata.
Karena apa? Kita mau menerima pemeliharaan dari Bapa. Tetapi kriteria untuk mendapatkan pemeliharaan yang sungguh dari Tuhan adalah ketika kita membangun kesatuan yang baik. Pemeliharaan atau memelihara itu berarti Bapa selalu memperhatikan, Bapa selalu mengawasi, Bapa selalu menjaga kita, sehingga tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Kalau di antara kita ada yang membuat orang lain hilang dari persekutuan, sangat bahaya. Sangat bahaya. Karena Yesus mendoakan kita untuk bersatu. Nah, saudara-saudara, jadi kita mau sekarang hidup dalam pemeliharaan Bapa. Itu yang kita butuhkan, menjalani kehidupan di sini di dunia ini. Mengapa? Karena kita akan menghadapi berbagai tekanan. Ada banyak aniaya yang menanti kehidupan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemeliharaan Bapa di tengah-tengah tekanan hidup akan membuat kita tidak merasa sendiri. Akan membuat kita kuat walaupun banyak cobaan, tantangan kita hadapi, karena Tuhan Bapa tidak membiarkan kita sendiri. Tetapi Ia sungguh-sungguh hadir, menjadi teman yang baik dalam perjalanan kita. Ia akan memberi kekuatan dan kemampuan. Kalau kita merenungkan lebih dalam ayat 6 sampai 11 bacaan kita, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dan juga kita, makna terdalam di situ adalah Ia mau mengajar kita untuk percaya bahwa kesatuannya dengan Bapa adalah kesatuan kita. Nah, karena itu hal kedua yang harus kita, tadi pertama kita mengedepankan kesatuan dalam segala keadaan hidup kita, saling mendoakan, saling menopang. Hal kedua yang Yesus mau kita teladani dalam hidup ini adalah tekun berdoa. Satu hal menarik dari murid-muridnya yang kita bisa baca di Kisah Para Rasul tadi ayat 1, pasal 1 ayat 14. Mereka bertekun bersama dalam doa. Bagaimana dalam rumah tangga kita? Antara ayah, ibu, anak-anak, adakah kesempatan kita mengambil waktu untuk berdoa bersama? Dalam peran kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebelum kita melayani, sebelum kita berangkat dari rumah kita, adakah kita mengambil waktu berdoa? Bukan berdoa di tempat yang orang lihat, tetapi berdoa di kamar kita. Jangan kita seperti orang Farisi, keluar dari rumah, di luar rumah kita berdiri atau duduk berdoa. Tetapi Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita masuk dalam kamar kita berdoa. Supaya hanya Tuhan, hanya Bapa dan kita yang berkomunikasi. Mengapa kita berdoa? Karena dari doa itu kita mengalami relasi yang sungguh baik dengan Tuhan, menyampaikan segala yang kita butuhkan. Dan dari doa itu kita sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa andalan kita satu-satunya adalah kuasa Allah. Dengan berdoa kita minta kuasa Allah menyejukkan jiwa kita, menyejukkan suasana hidup kita. Sekalipun banyak kali dalam hidup ini kita dikorbankan, tetapi percaya ketika kita senantiasa tekun berdoa kepada Tuhan, Tuhan Maha Kuasa akan mengambil alih persoalan hidup kita dan akan membalaskan. Saya percaya segala tindak kejahatan yang dibuat dalam hidup ini akan ada hukumannya dari Tuhan. Karena itu siapa yang membuat saudaranya menderita, teraniaya, suatu waktu juga Tuhan akan melakukan hal yang sama atau lebih parah dari yang ia telah lakukan dalam hidup ini.
Kalau kita berdoa, tekun bersatu menjalani hidup ini, maka yang kita peroleh adalah sukacita. Karena ternyata kita tidak sendiri. Ada kawan, karena kesatuan kita pelihara. Dan juga ada Tuhan yang senantiasa tempat kita menyerukan segala keberadaan kita. Karena itu, selaku orang Kristen yang telah memperoleh bagian kegembiraan dan pengorbanan Kristus, maka satu hal penting yang harus terwujud senantiasa dalam hidup ini adalah senantiasa bersukacita. Walaupun tantangan dan penderitaan kita alami. Dan dalam sukacita itu juga kita diperingatkan supaya berjaga-jaga. Karena iblis senantiasa ada menggoda kita. Karena itu Bapak Ibu, berserahlah kepada Tuhan. Kita percaya dalam waktu yang tidak kita tahu Ia akan datang kembali. Dalam kasih-Nya Ia senantiasa menolong kita menjalani hidup ini. Ya Tuhan, selalu di dalam Kristus Ia mendoakan kita kepada Bapa-Nya di sorga. Karena itu mari kita aminkan firman Tuhan dalam saat teduh. Menjalani hidup ini, banyak masalah yang membuat kita khawatir. Tuhan Yesus minta kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Sebab Dia Allah yang berkuasa menolong kita dan mengangkat rasa khawatir kita menjadi sumber kemenangan. Mari kita bawa harapan hidup kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu terus kami nikmati. Terlebih dalam waktu sejenak ini Engkau boleh memberi kesempatan bagi kami semua, baik yang ada di gedung gereja maupun sahabat-sahabat kami yang masih beribadah di rumah. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan menguatkan iman percaya kami bahwa ternyata dalam menjalani kehidupan sesulit apapun, Tuhan mau kami senantiasa mengandalkan Engkau. Karena itu kami diajak untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam perjalanan waktu sepekan ini, kiranya tuntunan dan pengasihan-Mu tetap Engkau curahkan bagi kami. Secara khusus dalam kembali mengangkat tugas pekerjaan dalam sepekan, Engkau mendahului kami Bapa, dan kiranya segala karya tangan kami boleh mendapatkan kesempurnaan daripada-Mu, sehingga boleh menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi kami dan juga menjadi berita Injil di tengah-tengah dunia ini. Firman-Mu mengajar kami pada saat ini untuk senantiasa mengedepankan kesatuan, mulai dalam keluarga kami, antara istri, suami, dan anak-anak, dan juga dalam peran persekutuan di tengah-tengah jemaat ini. Kiranya ketekunan untuk menyerahkan segala keberadaan kami dalam doa kepada-Mu juga tetap terwujud dalam segala situasi dan kondisi hidup kami. Ya Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan ini, Engkau tahu keberadaan kami masing-masing. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkannya. Kiranya Engkau menuntun kami, sehingga dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan,
Kami senantiasa percaya bahwa Engkau mendampingi kami, Engkau memelihara kami. Dan karena itu Bapa, kami menyerahkan sukacita bersama yang dialami oleh orang tua, saudara-saudara, anak-anak terkasih kami. Dalam pertambahan umur, kami doakan Mary, kami doakan Fabio Maitri Samuel, kami doakan Benaldi Eden Tandisau, kami doakan Catherine Megasari. Hari ini mereka menerima setahun pertambahan umur yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa, berkati dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu, agar tetap melihat bahwa betapa indahnya kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kiranya mereka juga mengisi kehidupan mereka dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, menikmati sukacita dan juga mewartakan kebaikan Tuhan yang boleh dialami. Kami berdoa bagi orang tua saudara-saudara kekasih kami yang mengalami kebaikan-Mu melalui ulang tahun perkawinan mereka dalam minggu ini. Tuhan berkati dalam keluarga anugerah-Mu. Biarlah kiranya mereka terus membangunnya dengan penuh cinta kasih, sehingga keluarga mereka melalui perkawinan mereka, nama-Mu juga dimuliakan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang boleh memperoleh berkat-berkat yang Tuhan letakkan dalam kehidupan mereka. Boleh naik pangkat, selesai studi, mendapat pekerjaan, dan sembuh dari sakit penyakit. Ya Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Biarlah berkat-berkat-Mu yang mereka terima boleh dimanfaatkan dengan baik dalam segala kondisi kehidupan mereka, tetap mewartakan kasih dan anugerah-Mu yang mereka boleh terima. Ya Bapa di sorga, bersyukur bersama-sama dengan jemaat-jemaat dalam Klasis Makassar Timur. Oleh karena Pekan Raya Klasis Makassar Timur dan peringatan 110 tahun Injil Masuk Toraja telah berlangsung dengan baik. Biarlah sukacita perayaan iman itu juga terus bergelora dalam kehidupan kami. Tidak hanya semata perayaan, dan jikalau itu sudah berlalu tidak ada makna, tetapi hendaknya makna yang boleh kami terima terus bergelora dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang bergumul, yang dalam kelemahan doakan Bapak Julianus Pataran, adik dari Bapak Aganda Kesuma yang sedang dirawat di PJT Wahidin. Kami doakan anak kekasih Peprianti Sarira, pasca operasi anak dari Bapak Daud Sarira. Ya Tuhan, sedang pemulihan di rumah. Kami doakan Ibu Time Sidegi, pasca operasi pemulihan di rumah. Kami doakan Nyonya Desi Wahyu dalam perawatan di rumah. Anak kekasih kami Ichiro, anak dari Bapak Rudi Apalus, yang sementara dirawat di Wahidin. Bahkan jikalau masih ada orang tua, saudara, dan anak-anak terkasih kami yang tidak kami sebut namanya, ya Tuhan, dampingi dalam perawatannya baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya mereka mendapatkan kesembuhan. Juga kami dalam duka bersama dengan Bapak Profesor John Ilep Malamasam karena meninggalnya kakak ipar terkasih almarhum Bapak Simon Pirade. Berduka bersama dengan kekasih kami Nyonya Sarah Palungan atas meninggalnya ibunda terkasih di Toraja. Ya Tuhan, hiburkan mereka. Biarlah kiranya dalam topangan-Mu mereka tetap berpengharapan menjalani duka cita ini, sehingga mereka karena pertolongan-Mu dapat memakamkan jenazah orang-orang yang mereka cintai. Penata layanan-Mu untuk 1 minggu ke depan,
Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan secara khusus rencana baptisan kudus bagi anak kekasih, cucu kekasih, Deandra, Pero Noel sampai Lintin, anak dari Roni sampai Lintin dan Pemi Freken yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei. Ya Bapa di sorga, kiranya Engkau mempersiapkan orang tua, anak terkasih dengan baik, sehingga dapat menerima sakramen baptisan kudus yang akan menjadi tanda dan meterai dari keselamatan yang Tuhan berikan. Ibadah-ibadah yang masih berlangsung, baik hari ini maupun dalam sepekan ke depan, berkati hamba-hamba-Mu yang akan mengangkatnya. Kiranya semua itu boleh dilaksanakan dengan baik dan jemaat yang boleh menerima pelayanan pemberitaan firman-Mu, mereka boleh terbangun dengan baik untuk senantiasa menaruh pengharapan kepada-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berkati. Demikian juga pemerintah kami karuniakan hikmat. Biarlah mereka boleh memerintah bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh mendapatkan damai sejahtera penuh. Anak-anak Tuhan yang boleh terlibat langsung dalam pelayanan-Mu hari ini, Tuhan berkati kami sekalian, karuniakan sukacita untuk terus mengambil peran dalam pelayanan Tuhan dalam apapun kenyataan hidup ini. Ya Tuhan, kami telah datang menyerahkan segala keberadaan hidup kami menjadi persembahan yang hidup kepada-Mu. Engkau berkenan memberkati dan pakailah kehidupan kami untuk menjadi alat Tuhan dalam pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang beribadah di rumah ini, di rumah-Mu yang kudus ini, maupun yang beribadah di rumah. Kiranya kami sekalian senantiasa merasakan bahwa tuntunan dan pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu tetap kami nikmati. Karena itu, dalam menjalani kehidupan sepekan ini, kami tetap menyandarkan segala keberadaan hidup kami kepada-Mu, sehingga pertolongan-Mu kami boleh nikmati. Ya Bapa di sorga, inilah doa syukur dan permohonan kami. Engkau dengarkan, sempurnakan Bapa, dan terimalah kami yang datang kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada penekanan warta, ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biring Kenaya akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, pukul 16 WITA atau jam 4 sore. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung, STHMM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menyerahkan segala pergumulan dan kekhawatiran kita kepada Allah. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Mari dengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru
Dari pertama Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 7. Demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggung-Nya penuh, sedangkan angin lalu dituntun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Tetap senantiasa percayalah teguh, mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidup karunia-Nya dalam iman, harap dan kasih, serta serahkanlah segala cemas, takut dan khawatirmu kepadanya, sebab Ialah yang memelihara hidupmu. Hanya kepada Tuhan sajalah kuserahkan segala kekhawatiranku. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi